Assalamualaikum Pak Haji. Malah, Waalaikumsalam. apa kabar nih? Sehat ya, alhamdulillah. Lawas banget ada betamuan. Iya. Biasanya bilangnya betamuan setaslim, satu wahyu. Itu berpandai-panderan ngalur ngidul aja biasanya jadi ilmu. Nah, Wih, majelis kita lancar aja kalau. lancar aja. Nah, pengaruhnya nih online. Cuma kalau yang di Palnam tuh tetap aja Palnam. Di mana di Palnam? Jalan aja. Di komplek bersama. Komplek bersama lah. Tentang mana Di tuh? Parak apa ya? Yang bubuhan kebanyakan kantor-kantor tuh. Parak BPN, apa-apa tuh situ. Ustaz Taslim ini kebanyakan majelisnya tuh bidangnya apa? Alim apa tauhid kah, fikih kah? Kebanyakan orang Ada yang fikih, yang kebanyakan, ada yang kebanyakan, yang tauhid, yang ada yang mayoritas. bahasa. Berarti ini nih apa ahli segala bidang, yang spesialisnya aja. Nah, yang spesialisnya lebih suka bahasan tuh topiknya tentang apa? Wih, kada juga bang. Yang tak banyak tuh fikih bang. Fikih lah. Nah, Banyak pas fikih. banar. Pas banar fikih. Fikih itu banyak. Fikih paling ketujuh pulang dalam bab fikih itu tentang Ya, apa? fikih paling ketujuh lah. Kan fikih itu Fikih banyak itu kan kok. Ada fikih ibadah, ada fikih siasah, ada fikih apa lagi tuh? yang Munakahat, yang paling rame itu malah salah sembahyang. salah sembahyang lah. Pembahasannya rame. Apanya? Karena sembahyang tuh mempraktekannya nyaman, bilanya berhadapan bang. Kalau prakteknya, namun wudu tuh kan mahal kalau banyunya. Tapi mau di sekolahan wudu tuh praktik bujur. Nah, iya makanya ini di majelis. Nah, ini kayak apa Majelis nih? kena. Kan ada praktek wudhu yang sempat viral nih di media. Ada kan rame banget tuh tentang tata cara wudhu. Akhirnya di komenan tuh banyak wudhunya itu kan model baculup banyunya tuh. Nah, apa? Kalau kita biasa di keran kan nyaman aja banyu mengalir lah. Ini Oh ya, wadahnya halus, betangan baculup. Memang dalam apa? Pernah mendengar kayak itu nah ada penjelasan kalaunya tangan ini diniatkan niat mencibok apa iktirop kah? Apa tuh istilahnya bahasa Arabnya? Memang dalam fikih Imam Syafi'i pun gak ada masalah jar. Nah itu bujur kah kayak itu? kenapa nih? Bila nyemet di video ini kita kada tahu bang, kada tahu si Din tuh kayak apa sebujurannya gitu nah. Cuma bilangnya kayak ini, si Din Muhammadiyah habis kisah dah. Kenapa? Atau Maksudnya kayak apa? Bila eh Muhammadiyah memang berbeda kah anunya? Kita ini kan kada ini Muhammadiyah misalnya tebelujuran ini kada memakai istilah mustakmal. jauh jadi di situ perbedaannya. Jadi Itu ja. yang apa nih yang bekeran tadi memakai yang istilah mustakmal itu lalu berhati-hati pakai keran, yang bercibuk tadi karena Ya, memang kadang memakai air itu disebut dengan mustakmal lah. iya itu ja. Nah, amunnya di mazhab kita juga mazhab Syafi'i bang nyata bilangnya nambah cibok tuh kan ditakuni dulu orangnya. Ada yang Maksudnya langsung jawab apa nggak ada sah ada takuni. eh Bilangnya jar jar niat menggayung atau yang iktirab tangan tadi iktirab niat menggayung atau niat migropah tadi migropah ya gayung lo bercibok, iktirab niat mencibok. itu ada apa-apa juga. Mm-mm. Nah ada memang pembahasannya cuma bilangnya yang mencibuk wara ada apa-apa. Nah itu ada bisa jadi nyelain mazhab Syafi'i tadi ada lagi istilah Oh. mustakmal kayak mazhab Hambali kami waktu belajar di Lipia warnai belajar di Lipia belajar matan goyah wa takrib Iya, iya. kitabnya matan goyah takrib tapi Mm-mm. takliknya footnote-nya di bawah Mm-mm. itu mazhab Hambali takliknya. Oh. Nah pas masuk di pembahasan yang banyu mustakmal tadi Mm-mm. dikritik dosennya kenapa jur banyu anehnya kenapa banyu bisa mustakmal Jasidin kayak baju lima kita pakai maulah kan kalau lagi dipakai Jasid bingung maksudnya soalnya dia sedikit aja mustakmal nih apalagi Jadi kita pondok tradisional kan menjaga benar kayak itu jadi bisa jadi yang sidin tadi bisa migrobah itu Eropa tadi itu bisa lalu yang kedua dasar kadang memakai mustakmal coba aja buku lihat ya di buku lain NO kayak itu nah
Oh. Bisa kada dah. Ya, ya. Jadi intinya fikih ini luas banget lah. Ya, luas. Luas bener bang sejujurnya. Makanya bermadzhab tuh ibarat apa nih, panduan tuh nyaman sistematis kita. Amun tersalah misalnya kita tersalah apa ngarannya nih bacaan ada yang diempati. Oh salah nih salahnya kan desah ya. Menurut Jadi siapa ada sah? Oh menurut ulama-ulama ini nyaman. barangkali kayak ini Lim, maksudnya Lim. Jadi kita fokus pada bermazhab tuh memang kada ada apa nih, kada ada kewajiban dan keharusan hanya boleh satu mazhab aja barangkali. Ada Tapi untuk menghindari fitnah ya Pak? jujurnya kayak itu. Menghindari fitnah Lim. Nah, untuk menghindari fitnah juga mayoritas di kita di Indonesia kan mazhabnya Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i jadi pakai mengkawan dilajarkan mazhab Syafi'i juga itu. Nah kecuali memang itu kayak Masjid Muhammadiyah itu standar situ kan, cuma kan secara umum apalagi di medsos mengkawan yang standar Syafi'i tadi. Tapi pulanglah karena di mazhab Syafi'i kita video misalnya di YouTube mazhab Syafi'i kebetulan misalnya itu populer bisa juga yang kada Syafi'i mengkritik bisa juga bang kejujurannya. Cuma maksudnya bilanya masuk medsos ini sudah kada kau mengetahui itu yang mengomen tuh bukan siapa. Orang Kristen siapa yang tahu? Oh iya bujur. Kadang-kadang anonim lah Kada tanpa tahu nama. Bujur. ya, atau inya paling ngaran Islam, foto Islam kopiah. Siapa mana ngati? No, bujur. Itu sebenarnya menjadi online tuh nah. Karena di wadah ada kita beberapa kali kan bebas banar, komen-komenan tuh kan terlalu bebas banar. Iya. Sampai-sampai Ya. apa? Memang tergantung kita juga Bang kayak apa menyikapinya ya kalau kita terbawa-bawa juga gara-gara komenan itu pada intinya tuh ya menurut kita malah belajar aja betarusan berhimat belajar gitu akhirnya karena akan terbuka aja di mana sisi-sisi yang orang mengambil dalil yang ini kita mungkin dalil yang itu. Sebujurnya perbedaan dalam fikih itu sejauh mana gerang batasannya tuh? Apakah memang mutlak harus satu mazhab aja modalnya? Nah, tujuan pertama tadi memang kita menghindari fitnah loh. Iya. Nah, sebenarnya kita bermazhab ini fikih. Kenapa jadi harus bermazhab? Itu sebenarnya untuk memudahkan. Untuk memudahkan. Nah, ulama-ulama Syafi'i itu ulama Syafi'iyah itu sudah memilihkan sudah yang menurut Buan Sidin yang soheh sudah. Iya. Jadi kita menggawi ini tinggal ambil aja lagi. Kada memikirkan dalilnya. Karena memang sebujurnya standar kita beribadah ini harus ada dalilnya. Standar kita beribadah tuh harus ada dalil. Cuma harus tahu lah kita sampai detail dalil itu. Nah, bilanya orang awam mumpati orang alim aja. Nah, itu nyaman. Dalilnya. Nah, barangkali itu maksudku tuh. Jadi untuk ukuran orang awam ini yang penting ada orang alim yang menggunakan, kita boleh pakai berarti lah. Ya, kawan. Maksud ada dalilnya tuh kan jar orang alim misalnya contoh kita sembah ya apa nih bertahlilan misalnya tahlilan. Kita nih bertahlilan nih sebujurnya kadang aku bisa bang nih misalnya jar orang alim lah. Kadang bisa kada dalilnya ini juga gitu. Oh, iya. Cuma jadi kada disampaikan buhan nikam, dalilnya kenapa kada aku sampaikan? Karena mau bingung. Bingung kayak itu nah. Jadi ini digawe sudah ada panduannya satu aja. Jadi kada mesti yang kada disampaikan tuh ada dalilnya, ada maulid apa-apa. Kayaknya untuk praktek ibadah bang lah, untuk praktek ibadah itu dalilnya ada gitu nah. Terkait soheh atau kada tuh lain belang kisahnya. Nah itu kan perdebatan. Terkait atau saya tuh lain belang kisahnya. Bebuan ahli aja ranahnya lah. Lain belang. Lain belang kisahnya. Ada yang ulama nih lah. Sidin bangun guring ada temimpi mulai ibadah. Ada yang kayak itu juga bang. Maksudnya yang masyhur lah. Yang kita gawe di wadah kita lah kayak itu nah. Kayak itu sebenarnya. Jadi itu jadi kita fikih bermazhab tadi supaya nyaman beribadah dalil kan ulama Syafi'iyah nih lah. Ini sudah mensistematiskan. Jadi kita tinggal mengumpati aja lagi. Bilanya tersalah bang. Bilanya tersalah. Iya. Kan Buhan Sidin sudah berusaha dah kada apa-apa lagi kita mengumpati. Lalu lagi. Misalnya ada gawian orang. Ya. Gawian orang yang lain dari kita belajar. Yang sederhana aja misalnya subuh orang kada berkunut. Jadi orang bermazhab itulah sebujurannya nana. Orang bermazhab bujur sudah.
yang pikirannya kada macam-macam nih lah. Ya, Kita ya. mazhab Syafi'i kunut pas subuh sunnah abad. Dah. Pure sunnah abad. Lalu melihat ada orang kada berkunut, Ya, ya, ada ya. orang berkunut. Paling lah nih yang kada tercampur apa, kada dihabui macam-macam, paling ini paling orang kada belajar atau paling orangnya lain mazhabnya dah ya deh. Oh, berarti kayak itu cara menyikapinya lah. Dalilnya lain. Kayak itu aja sebujurannya lain kita dah ya dah. Ini sikap pertama tadi bisa ngeri-ngeri jom dengar Lima. Orang ini kada belajar. Orang ini kada belajar aja seorang. Berarti seorang aja yang belajar nih. Kada masalah kada ini fakta di lapangan nih, kada lain masalah kunut kada. Ya bisa jadi kan. Bilanya kita dasar kada apa ya tuturutan aja sembahyang. Contoh sederhana lah yang nyaman. Betul. Yang maksud kada belajar tuh nah. Maksud kada belajar tuh kayak ini nah. Contoh nyamannya. Amun ajakannya ada survei lah. Survei. Ya. Ada survei bang. Orang tuh ada yang sembahyangnya sujudnya tuh salah. Kan anggota 7 harus santok loh. Iya, anggota 7 itu dahi, kemudian 2 telapak tangan, 2 lintuhut, 2 apa nih batis tuh? Batis. Nah, ya. Ada yang batisnya tuh yang kayak ini nah. Aturnya kan kayak ini. Aturnya gitu. Kayak ini. Ini berdiri aja batisnya. Kalian berdiri lah, dirabahkan kayak ini ke belakang. Oh, bisa melihat lagi nah. Cuma kan amun masalah satu kali itu lain pulang, maksudnya salah menurut kita nang belajar gitu. Ya. Jadi ini kada belajar tuh maksudnya kada belajar kayak kita itu aja paling. Ya, kada belajar versi kita barangkali lah. Ya, kayak itu aja mungkin anunya, atau lagi misalnya orang apa asalamnya kada be alif lam. Itu banyak, kadanya banyak. Coba cari ya random. Salah. Assalamualaikum warahmatullah. Kada assalamualaikum atau rukun pulang. Kita belajar tuh kan pakai alif lam assalam tuh. Iya pakai alif lam. Cari jadi kitab mana aja pakai pasti assalam. Berarti huruf alifnya harus terdengar, harus terdengar asnya tuh. Harus ada. Ya asnya tuh harus ada. Nah itu. Ternyata ada yang kada pakai alif lam. Ada yang assalamualaikum warahmatullah. Nah kalau kita di mazhab Syafi'i itu kan rukun, bilanya kata itu berarti luput. Rukun qauli pulang. Kita kan kada belajar itu. Nah rukun qauli itu aja sebujurnya. Jadi cara kita kan untuk satu kita apa nih? Bisa jadi orang belum sampai ilmunya lagi, maksudnya belum sampai ini belum apa nih? Ilmu dedangaran umpatan. Yang kedua bisa jadi seorang. Nah, ini ke kitanya lagi lah. Kalau tadi ke orangnya, kalau yang kedua ke kitanya. Bisa jadi seorang yang belum dapat dalilnya. Nah, bisa juga itu. Ini dua kunci berarti. Dapat dari Ustadz Taslim hari ini kita. Ketika menyikapi fikih yang berbeda dengan kita melihat ada perbedaan yang beda dengan versi kita pelajari. Satu, yang pertama, kita balik jalin ke kita aja dulu. Lah. Kalau tadi kan orangnya dulu, kita bisa jadi kita belum dapat dalilnya atau orang belum dapat dalilnya. Clear fikih itu sebenarnya lah. Kalau cara mensikapi kayak itu kayaknya clear, kada banyak fitnah yang muncul, kada berkelahian di media sosial. Ternyata banyak lah hal-hal yang yang fikih ini sebujurnya asik, menarik kayak itu nah. Rame, banyak banyak cabang-cabang permasalahannya itu banyak ternyata lah. Banyak. Jadi ada apa bahasanya lah? Mungkin kaidah kecil-kecilan lah dari dosen. Ya. Kayak ujar Sidinnya apa ngatanya nih orang Mesir spesialis usul fikih. Wih. Orang Mesir spesialis usul fikih. Ujar Sidin, amun orang nih lah spesialis usul fikih aja Sidin. Kada lucu. Ada lucu serius, ngalih toko rihing. Maksudnya kayak apa tuh? Karena mata kuliah atau fun atau usul fikih ini ini mata pelajaran atau fun madah itu yang perlu serius. Pemikiran logikanya main benar serius. Kada kawa contoh lucu kali mencariakan contoh nang lucu kada kawa.
Kali. Bukannya malah Dosen fikih. kami tadi, Bukannya malah fikih yang lamun paling fikih nyaman. bisa. Oh, usul fikihnya. Fikih bisa. Ini Usulnya. Oh, ya 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 ya. Usulnya. Ah, ah, ah. Usul fikih. Jadi jer sidin seorang mah kisah bubuhan usul fikih ini pinanya kayak asam marangut harus di sidin. Nah, dosen kami tadi jadi bisa lucu mungkin karena bawaan orangnya. Lalu yang kedua, karena mungkin sidin mengajar di Indonesia. Oh. Orang Indonesia ini kayaknya sudah Menyesuaikan. jamak di mana-mana. Orang Indonesia inilah kada kawa sedikitnya tertawa tak koreheng. Bujur. Tertawa tak koreheng. Kadang-kadang kada apa-apa tak Tertawa tak koreheng. koreheng. Iya, kayak itu orang Indonesia. Jadi dosen kami ini jadi sidin pindah pengoringan tuh kayaknya karena ngajar di Indonesia gitu nah. Namunnya tetap di Mesir aja mungkin kada kayak itu. Soalnya ada dosen kami yang seikongnya usul fikihnya. Pengaruh lingkungan mungkin. Ada dosen kami yang seikongnya. Dosen kami yang seikongnya kawan siden sama orang Mesir jauh usul fikih juga. Lagi hanyar datang sidin dasar merangut tarus. Maksud merangut tuh datar, muha datar. Oh, faktor lingkungan di sana mungkin Lem. Orang di luar kan serius kebanyakan. Kadang juga usul fikih karena usul fikihnya. Oh, iyalah. Usul fikihnya. Karena kajian usul fikihnya lah. Maksudnya itu karena lingkungan satu, lalu yang kedua kajiannya juga. Nah, kajiannya memang ibarat bahasa Banjar yang tambahnya lagi. Iya. Bilanya yang spesialisnya fikih, ini lain nang dosen ini dari kawan gua, kakak kelas, makanya bujur bang. Amunya fikih itu biasanya lebih moderat, karena melihat banyak pendapat. Lawan yang biasanya kan itu kan banyak perbedaan pendapat dan dalilnya itu apa ngarannya nih dari hadis nabi juga kayak itu nah. Jadi kayak kebenaran tuh kayak kemungkinan tuh ada di mana-mana kayak itu. Maksudnya bisa di mazhab ini yang lebih pas atau 1 2 3 ini sama pendapatnya. Itu biasanya untuk fikih lebih moderat. Kalaunya yang ahli hadis, maksudnya ini karena terbawa jurusan lah. Ahli hadis itu kan kayak ini. Ahli hadis coba baca pokoknya yang buhan rijalud jarah wa ta'dil yang itu bahasanya langsung. Makanya kan di kitab misalnya bujur. Rajulun hadza apa nih jahil. Sampai-sampai Lem. Gobit. Sampai-sampai ada yang menyambat kitab jarah wa ta'dil itu kitab gibah. Iya. Dasarnya kayak itu kan harus jelas, Bang. Karena tuntutan Lem, tuntutan apa ya istilahnya? Iya. Alaihi mutahalkizib. Bang. Kalimat-kalimatnya tuh model keras, tegas. Ya. Nah, harus kayak itu. Nih, itu kan jurusan. Bilanya terbawa ke memang menjiwai. Ya toh, mana orang kada pakai bahasa kiasan lagi, langsung aja lah. Sama misalnya orang jurusan akidah. Jurusan akidah sama itu jurusan akidah. Serius juga, Rim. Kalau akidah tuh biasanya. Akidah makanya akidah tuh kan tauhid. Kafir. Kafir. Musyrik. Bahasanya kada lagi kalah, kada besaringan lagi lah. Kayak tolong. Nah, itu mestinya memang menjiwai. Nah, lalu kenapa jadi yang salafi itu jadi bahasanya Pina yang kayak itu? Bukan apa-apa, karena memang favorit bebuhannya itu kan kajian hadis. Bukan karena hadisnya itu ada. Cuma menyukai gaya penyampaian mustalahul hadis. Oh, nah ini ilmu bahasanya kada. Iya, ilmu pulang. Nah, itu kita coba ini banyak yang kada tahu. Coba lihat alumni Madinah yang syariah biasanya lebih moderat. Contoh siapa? Kayak anak ada tahu bang lah kayak Ustadz Anu tuh jurusan apa ya? Ustadz apa ngarannya ini? Ustadz Khalid Besalamah tuh anak ada tahu nah jurusan apa? Cuma memang ada beberapa kawan kayak nah. Ada beberapa kawan yang kada biasanya tuh lebih apa ngarannya nih? Ada walaupun memang pembawaan orang itu berpengaruh. Cuma ini secara keilmuan tadi berpengaruh atau kada gitu. Paham. Berarti keadaan kajian kita tuh lah ternyata berpengaruh juga lah terhadap apa nih gaya kehidupan sehari-hari kita lah. Bujur. Pengaruh.
Walaupun persenannya kada tahu lah. Iya, iya, iya. Persenannya kada tahu siapa. Dan memang apa Itu nih tadi. ilmu sosial kayak ini kan apa nih dampak dari sesuatu memang kada ada yang pastinya ya Allah. Apakah pasti orang belajar hadis pasti Iya, iya. akan blak-blakan tegas ya? Kada mesti juga, tergantung orangnya juga. Tapi setidaknya paling Ada. ada pengaruh ke situ barangkali gitu maksudnya lah. Iya. Paling rame Lim, paling rame di tengah masyarakat Ya. tuh kajian babnya tentang apa lagi? Yang biasanya Yang masyarakat paling tuh rame itulah. umpat terbawa-bawa sampai sudah perak subuh guru ajar, kada apa-apa ajar, taruh saja ajar. Nah, ini kan terbawa karena kadang-kadang Nah, amun di wadah kita inilah yang apa ya lah, kayaknya yang payu benar tuh nah. Ini masalah tasawuf amun wadah kita. Oh, tasawuf lah. Tasawuf ini yang untuk apa ya lah, untuk masyarakat perkampungan. Maksud perkampungan di sinilah di Banjarmasin kan ada perkampungan. Iya, iya. Itu. Tapi Lim, kajian tasawuf ini kayaknya memang merata hampir semua, terutama dari ulama-ulama yang dari NU lah, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, memang kajiannya kebanyakan memang ranah-ranah tasawuf. Misalnya kayak almarhum Guru Zuhdi kan, bisa Bilal. Iya. Ya ada apa nih? Banyak arahnya ke tasawuf. Apakah memang karena minat masyarakat di situ atau memang kebutuhan kitanya ya lah, jadi kan jamaahnya kada gampangan tuh kayak guru bakri itu jamaahnya sampai, tapi kalau sudah kajian fikih misalnya hanya paling beberapa majelis aja yang kau banyak jemaahnya gitu. Itu kayaknya kenapa ya, fenomena apa itulah? Kayaknya ini harus ada penelitian Bang. Kada tahu Bang lah, adakah penelitian tentang ini atau kada kayak itu nah. Kenapa jadi orang kita ketujuh yang tasawuf, ketujuh yang itu kayak itu nah. Orang kita tuh maksudnya yang NU, yang tradisionalis lah kayak itu. Iya. Yang tasawuf, akhlak kayak itu. Dan pengalaman anak di pas pengajian macam-macam tuh nah. Ini terutama yang lah masyarakat mungkin masyarakat yang bapak-bapak lah itu. Amun untuk yang kajian ini kayaknya luar biasa itu. Luar biasa. Tapi kan kada salah juga kan tujuannya lah. Kada salah juga kalau lain salah ada. Kalau orang setuju dengan ajaran tertentu kayak itu lalunya berhimat di situ kan kada masalah. Bagus gitu. Ada masalah sejujurnya. Yang salah tuh kayak ini orang kita tuh sebuting itu tajam, yang lain tuh lah tumpul. Kan kada kau tajam semuanya, Lim. Dokter aja pakai spesialisasi. Ya kalau nah bujur tuh. Yang maksudnya tuh kayak ini fikih aja yang nyaman perbandingannya nah. Mohon fikih. Timbul fikih itu kan sehari-hari. Timbul banyak yang kurang tahu. Paham. Banyak yang kurang tahu. Kada saja jauh masalah sembahyang aja. Masalah sembahyang aja. Itu banyak yang bahasanya kada tahu atau apalah itu. Kayak ini aja misalnya ada kasus ada kasus berjamaah. Rakaat kedua sembahyang Isya nih. Sembahyang Isya. Berjamaah sembahyang Isya. Imamnya takantut. Rakaat keberapa nih? Takantut imamnya. Rakaat kedua. Rakaat kedua. Imamnya takantut. Kada usah pas sujud dia ngalih toh. Pas lagi berdiri aja, lagi membaca surah, takantut imamnya. Batal imam. Lalu imam aku batal aja. Nah itu masyarakat kita nih kada kau pang disengajakan kejadian ini, kada kau disengajakan. Kada kau diolah-olah nih. Kada kau disengajakan gitu nah. Cuma bilanya ada kejadian kayak itu nah, tuh makmumnya di belakang bingung toh. Belum tentu tahu cara menggantikannya ya Pak, bujur. Nah itu. Yang pertama lah pertanyaannya, apa yang harus digawe? Itunya bingung. Ya, bujur. Apa yang harus digawe dulu? Pernah kejadian apa nih? Satu. Itu rancak kejadian. Rancak benar kejadian itu. Kadang-kadang, mohon maaf aja Bang lah, kadang-kadang andai kata ada nang tahu pun di lingkungan belakang ini, kadang-kadang sembahyangnya kan kada tapi memperhatikan benar juga bacaan imam apa. Ketika imam kesalahnya bingung, salahnya apa tadi nih? Kadang-kadang bisa apa model kayak keterangan. Nah, memang harus khusus Bang di antaranya. Cuma kejadian ketika imam itu salah itu memang kebanyakan terjadi di masyarakat kita. Dan masyarakat di belakangnya, makmumnya ini bingung kayak apa cara meneruskannya. Bujur. Dan itu penting sebujurnya lah fikih. Nah itu. Jadi kajian. Nah itu tasawufnya sudah jauh sampai mana kan? Hanya fikih.
walaupun ini kada mungkin kejadian setiap hari gitu nah, Iya, tapi benar. kan wajib tahu pang kan masalah sembahyang. Itu Jepang sebujurnya masalahnya. Sama kayak ini nah, sama kayak ini. Mirip-mirip pang nih. Ini logikanya mirip-mirip benar. Iya. Wadah kita membaca manakib lah. Mm-mm. Manakib Syekh Seman. Ya. Ini yang ulama yang Baharija. Manakib Syekh Abdul Qadir Jilani. Abdul Qadir Jilani, Siti Manakib Khadijah. Siti Khadijah. Ya. Habis itu yang terbesar lah. Ya, yang paling banyak. Manakib Datuk Kelampayan kayaknya ada pang. Kurang Untuk lah. yang acara-acara selamatan atau macam-macam. Kada tahu mengaji Datuk Kelampayan tuh 35 tahun, kada tahu. Bujur. Kayak presiden belajar siapa paling benar. Itu mbah tuh pulang belum lagi manakib Surgi Mufti, kada tahu juga. Yang ulama-ulama kita Banua. Muali manakib Ustadz Hanafi Gobet, kada tahu juga. Aku hanya ini mendengar ngarannya nah. Itu kepala kemenak pertama. Nah, ya udah ketinggalan informasi itu. kita. Belum lagi misalnya yang guru-guru kita aja, misalnya manakib pengarang ini Guru Kasful Anwar, pendiri Darussalam, nggak tahu. Yang kayak itu kada tahu kita. Sahabat-sahabat paling Sayyidina Abu Bakar, Umar, yang sahabat yang lain, yang lingkungan terdekat aja lah kayaknya lah. Padahal sahabat kan banyak. Nah itu. Padahal kan kalaunya standar manakib tuh wali misalnya. Ya, sahabat nih kurang apa? Awal cium tangan Nabi bolak-balik. Musalsal. Belum lagi misalnya yang kayak sahabat Badar, buan veteran Badar itu kan sudah dijamin. Banyak tuh yang dijamin masuk surga kayak Bilal bin Rabah, dijamin masuk surga. Banyak kan sahabat-sahabat. Itu kadang masyarakat kita bisa kada tahu. Ngaran aja bisa kada tahu. Jadi maksudnya kayak ini kali. Kada ini. Maksudnya barangkali kayak inilah maksudnya lah. Yang itu biar terus berjalan. Nah, ada sebagian orang yang terjun mengambil bagian-bagian yang barangkali terlupakan itu tadi, ya Pak. Nah, ya kayak itu ya sebujurnya. Bahasanya menyatu digilirakan. Nah, itu ya. Modelnya kayak ini, modelnya kayak ini kayak orang amalia orang-orang tradisional ini kan kebanyakan baca yasin aja. Bukan berarti maksud kita pandangan kita hari ini bukan baca yasinnya salah, ada sama sekali. Ada, jelas ada. Biar yasin terus berlalu, amun kau ditambahi lagi ya kalau kayak itu aja. Dirutinkan. Ditambahi, digilir kah juga itu. Kada harus menghilangkan yasinnya, Lim. Yalah. Kada harus menghilangkan bacaan yasin. Kan bagus aja. Bagus aja dalilnya ada kan kada masalah. Itu aja orang kita nih. Nah, barangkali sama kalau kita nih kan kita kias ke tadi kan manakib jar banyak sesaman aja jar manakib aja. Biar ya itu terus berjalan, kita tambahi lagi modelnya. Ya. Kalau perlu kayak itu aja. Kita perkenalkan lagi manakib waliullah yang barangkali belum dikenal. Yang lain. Ya, Nah, ini lebih Len jadinya, lebih mudah diterima di masyarakat kalau dakwahnya kayak itu. Ya kalaunya hilangkan yang sudah berbekas di masyarakat hilangkan, ganti dengan ini kan ngalih jadinya di masyarakat toh. Lain ini kan ada. Digilir lah bahasanya. Nah, banyak bujur Lim, banyak benar ulama-ulama Banjar yang kita kada kenal. Nah, kita barangkali sudah hampir terlupakan. Artinya ternyata ulama-ulama besar itu banyak juga yang mengambil sangat keilmuan dari kalangan ulama-ulama Banjar gitu. Oh iya, bujur. Bujur tuh. Rame lah fikih lah karena secara makna kan fikih ini pemahaman. Iya, pemahaman. Kadang-kadang Lim lah jangankan orang yang berbeda kepala ya, kalau orang yang tinggal satu rumah, satu tilam pun bisa berbeda, ngarannya kan pemahaman, pemikiran. Apalagi kita memaksa orang harus sama dengan pemahaman kita kan kada kawa. Nah, kawa. Dan memang juga untuk fikih lah. Dari Nabi hidup itu kayaknya sudah memang dikondisikan cagaran belainan. Dan itu ada pernah kejadiannya di ACC Nabi aja. Pernah kejadian. Jadi waktu setelah perang Ahzab tahun 5 Hijriah itu kan ini masalah perbedaan dalam fikih.
Iya, dalam iya. perang setelah perang Ahzab itu Nabi kan anak menggantung baju perang, soalnya langsung turun ke Jibril. Kada aja Malaikat Jibril langsung jadi pulang sambung kemana menyerang Bani Quraidah di Buncu Madinah karena Bani Quraidah ini berkhianat. Jadi ke sana. Lalu yang terkenal itu Nabi menyuruh pasukan, ujar Nabi la yusallanna ahadukum ala sura ila fi Bani Quraidah. Artinya kurang lebihnya kayak ini. Ujar Nabi buah nikam nih lah. Pokoknya sembahyang asar di Bani Quraidah. Pokoknya sembahyang asar. Jadi kemungkinan Oh, lah nih iya. kemungkinan Bang, Mm-mm. kira-kira aja lah. Mm-mm. Mungkin tuh kayak siang kalau jam 2 tuh atau setengah 2 kalau Nabi menyuruh tuh nah. Mm-mm. Atau jam 3 kayak tuh Nabi menyuruh. Jadi apa ngarannya nih? Di jalan, pokoknya di jalan masih di jalan. Jam 6 sudah hari. Belum sampai lagi, masih jauh lagi Bani Quraidah nih. Iya, iya. Hari jam 6, buhannya belum sembahyang asar nih. Rombongannya belum sembahyang asar, maunya Iya. perang. Lalu kayak apa nih Jar? Yang seikung bilanya kita membaca hadis Nabi, kita keluar waktu asar nih sembahyang. Oh. Ada kawan nih. Sebagian sahabat nih memahami Sembahyang gitu. sini aja. Sepale. Berarti kita sembahyang di tengah jalan aja, maksudnya di jalan. Mm-mm. Di jalan aja kita. Bilanya menurut mau pakai kayak hadis Nabi itu nyata malam sudah sembahyang asar, maulah. Maka kan sembahyangnya harus sesuai waktunya. Inna sholata kanat al itu. Inna sholata kanat al mu'minin, kita mau kota waktunya sudah tentukan. Lalu yang sebagian yang sepale ada aja. Pokoknya kan kepada Nabi itu jelas. Iya. Sembahyang asar di Bani Quraidah. Kada ada memadahi terlambat kah, sungsung kah, kayak apa kah. Iya, iya. Pokoknya sembahyang asarnya di situ. Mm-mm. Sudah. Jadi singkat cerita nang sahabat ini ada yang sembahyang jelas, ada yang sudah sampai malam nih hari hanya sembahyang asar. Sekalinya pas sudah bertamu Nabi dia doakan Nabi. Sekalinya Oh, iya. Nabi istilah Nabi kada mencela keduanya tuh ada apa kayak itu nah. Ada apa? Makanya itu lain belum di pembahasannya ada memang pendapat ulama ada pembahasan usul fikih itu apakah aja pendapat yang benar itu cuma satu atau banyak. Nah, Maksudnya di sisi Allah lah. ya di sisi Allah. Oh, udah Di tahu sisi gitu. Allah. Di sisi Allah kan siapa yang tahu? Yang bujurannya itu nah. Apakah seberataan soalnya kan ini salah satu kejadian nih Bang. Nabi ini kada menyalahkan salah satunya. Kada yang kada apa-apa. Oh Pokoknya kada iya, disalahkan. bujur. Kayak bujur keduanya kayak itu. Jadi ketika itu disampaikan kepada Nabi, Nabi kada membenarkan dan kada menyalahkan, lalu barangkali ada ulama yang ambil kesimpulan bahwasanya ternyata kebenaran di sisi Allah itu bisa jadi kada hanya satu, itu Kak. Nah, itu yang khilaf. Nah, apakah khilaf satu Allah. atau banyak atau kayak apa itu. Itu terkenal. Jadi lah. intinya terkenal ada orang yang memahami makanya, hadis itu secara pengertian tekstual. Ada yang memahami ini maksud yang terkandung di dalamnya. Iya, nah itu ulama tuh mulai bahari biasa aja. Maksudnya apa ngarannya nih? Kayak Imam Syafi'i berbeda Imam Malik itu biasa aja. Padahal guru bujur tuh guru dasar guru talaki. Nah, guru tatap muka bujur lah. Itu zaman Imam Malik. Cuma banyak pendapat yang secara pribadi berlainan. Secara pribadi berlainan kayak itu. Ada apa-apa maksudnya? Ada apa-apa? Secara pikir kan masih standar keilmuan. Nya kan bisa jadi salah satunya. Pendapat A mengambil hadis A, pendapat B mengambil hadis B. Kenapa yang pendapat B ini mengambil hadis B, kadang mengambil hadis A? Karena mungkin yang B ini menganggap hadis A itu dhaif. Jadi kalau dipakai. Nah, sedangkan yang A kenapanya memakai tetap hadis yang A? Karena dianggapnya hadisnya sahih. Bisa jadi. Sudut pandang jadi banyak kaitannya. Banyak kaitannya lagi. Mudah-mudahan kena kau panderan lagi Rim lah. Terima kasih banyak Ustaz Taslim. Ya. Biasanya banyak benar hari ini kita dapat ilmu, dapat pepadah dari Ustaz Taslim. Mudah-mudahan kawa kita amalkan dan kawa kita terus ingat dan mengingatkan. Ya, kita pamit Ustaz Taslim. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.